Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa. Saya akan memaparkan materi saya mengenai koloid. Yang pertama mengenai pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid merupakan sistem heterogen, di mana suatu zat didispersikan ke dalam suatu media yang homogen. Jika campuran susu, misalnya susu instan dengan air, ternyata susu larut tetapi larutan itu tidak bening melainkan keruh. Jika didiamkan, campuran itu tidak memisahkan dan juga tidak dapat dipisahkan dengan penyaringan atau hasil penyaringan tidak keruh. Secara mikroskopis, campuran itu tampak homogen. Akan tetapi, jika diamati dengan mikroskop ultra mikroskopis, campuran itu tampak homogen. Ternyata masih didapat dibedakan partikel-partikel lemak suatu susu yang tersebar di dalam air. Campuran seperti inilah yang disebut koloid. Yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Perbedaan yang paling mendasar pada ukuran molekul zat terlarut. Jika ukuran molekul zat terlarutnya di bawah 1 nanometer, maka itu disebut larutan, di mana zat terlarutnya tidak terlihat dan pelarut hampir tidak mengalami perubahan karakteristik visual atau warna, transparansi, visisitas cahaya, dan sebagainya. Sesungguhnya 1 nanometer atau 1 mikrometer tidak pasti. Hal ini tergantung pada kapasitas pelarutnya, apakah mampu menampung zat terlarutnya hingga menjadi kondisi campuran tertentu atau larutan koloid atau suspensi. Kapasitas pelarut yang dimaksud adalah ukuran molekul pelarutnya, dan hubungan antara molekul antara pelarut dan zat terlarut itulah yang membedakan mengapa hidrokarbon tidak larut dalam air namun larut dalam alkohol. Yang ketiga yaitu jenis-jenis koloid. Penggolongan sistem koloid didasarkan pada jenis fase perdispersi dan fase terdispersi. Yang pertama yaitu alkohol. Yang pertama itu aerosol. Aerosol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Contoh aerosol padat yaitu debu buangan knalpot. Yang kedua itu sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol. Contoh sol adalah putih telur, lumpur, tinta, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Sedangkan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi padat. Dan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut emulsi gas. Syarat terjadinya emulsi yaitu kedua zat tidak saling melarutkan. Emulsi digolongkan ke dalam dua bagian yaitu emulsi minyak dan air dan emulsi air dan minyak. Contohnya emulsi minyak dan air yaitu santan, susu, dan latex. Contoh emulsi air yaitu mayonis, minyak bumi, dan lain sebagainya. Contoh emulsi padat yaitu jelly, mutiara, opal, dan sebagainya. Misalnya sabun, ya, dicampurkan ke dalam campuran minyak dan air, maka akan kita peroleh campuran stabil yang disebut emulsi. Itulah yang disebut dengan emulsi. Yang keempat itu buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Buih digunakan dalam proses pengolahan biji, logam, dan alat pemekatan kebakaran. Contohnya buih cair yaitu krim kocok, busa sabun. Contohnya busa padat yaitu lava, biskuit, buih, dan dibuat dengan mengalirkan suatu gas dalam zat yang mengandung pemulih dan distabilkan oleh pemulih seperti sabun dan protein. Yang kelima yaitu gel. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat dan bersifat setengah kaku disebut gel.
Sifat-sifat koloid itu ada 4. Yang pertama efek Teydral, 2 gerakan Brown, 3 electrophoresis, 4 electrophoresis. Koloid pada kehidupan sehari-hari yaitu industri makanan, contohnya keju, mentega, susu, dan salad. Industri kosmetik dan perawatan tubuh yaitu krim, pasta gigi, dan sabun. Industri cat yaitu cat. Industri kebutuhan rumah tangga yaitu sabun atau deterjen. Industri pertanian yaitu pestisida dan insektisida. Industri farmasi, minyak lain, minyak ikan, persilin untuk suntikan. Yang pertama yaitu cara membuat koloid yang pertama yaitu kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil larutan menjadi partikel koloid. Yang pertama yaitu yang dilakukan adalah reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi dekomposisi rangka, reaksi pergantian pelarut. Yang kedua yaitu dispresi. Dispresi adalah pembuatan partikel koloid dari partikel kasar atau suspensi. Pembuatan koloid dengan dispensi meliputi cara mekanik, pestisida, buzzer braiding, dan ultrasonik. Yang pertama yaitu dilakukan adalah proses mekanik, pestisida, buzzer braiding, suara ultrasonik. Sifat absorpsi partikel-partikel koloid dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemulihan gula pasir. Yang kedua yaitu penjernihan air. Yang ketiga yaitu obat. Yang keempat adalah alat pembersih sabun. Kesimpulan dari hasil paparan saya tadi yaitu partikel koloid dapat menghamburkan cahaya sehingga berkas cahaya yang melalui sistem koloid dapat diamati dari samping. Sifat partikel koloid itu disebut efek Teydral. Jika diamati dengan mikroskop ultra, ternyata partikel koloid senantiasa bergerak dengan gerak patah-patah yang disebut gerak Brown. Gerak Brown terjadi karena tumbukan tak simetris antara molekul medium dengan partikel koloid yang mengabsorpsi ion dan zat lipat permukaannya. Dan oleh karena itu luas permukaan yang relatif besar, maka koloid mempunyai daya absorpsi yang besar. Absorpsi ion-ion miliki partikel koloid yang membuat partikel koloid menjadi bermuatan listrik. Muatan koloid menyebabkan gaya tolak-menolak di antara partikel-partikel koloid sehingga menjadi stabil atau tidak mengalami sedimentasi. Muatan partikel koloid dapat diajukan dengan elektroforesis, yaitu pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Penggumpalan partikel koloid disebut koagulasi. Koagulasi dapat terjadi karena berbagai hal, misalnya pada penambahan elektrolit. Penambahan elektrolit akan menetralkan muatan koloid sehingga faktor yang menstabilkan hilang. Koloid yang medium di dispensinya berupa cairan berbeda atas koloid liofil dan koloid liofob. Interaksinya disebut tidak ada. Saran penulisan tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari para pembaca. Sekian materi dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.